Halo semuanya. Jadi ini adalah Rexus Gladius GX 100, seri lain dari Rexus Gladius. Gladius GX 100 ini adalah gamepad yang sudah memakai teknologi wireless sehingga ramah tempat karena ketiadaan kabel. Di sini sih saya akan berbagi pengalaman setelah pemakaian 3 bulan saya bersama Gladius GX 100 ini. Tapi sebelumnya, mari kita lihat dulu apa isi dari kemasan Rexus Gladius GX 100 ini. Jadi, dalam paket pembelian ini kita akan mendapatkan device, yaitu gamepadnya itu sendiri, kabel charge, CD driver, kartu garansi, kartu panduan, wireless, port, dan OTG. Oh ya teman-teman, untuk OTG-nya dan chargernya itu sendiri, kabel chargernya maksud saya, itu masih menggunakan micro USB ya, jadi belum Type C. Untuk cara pengaplikasiannya itu sendiri cukup mudah sekali teman-teman. Cukup memasukkan portnya ke dalam USB PC kita dan nyalakan tombol on yang ada di Rexusnya itu sendiri, lalu play. Karena ini berbasis X input, jadi kita tinggal plug and play aja. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu plug and play itu apa, plug and play itu adalah kemudahan yang dikasih oleh pihak-pihak gamepad ini sendiri dalam melakukan aktivitas gaming bagi kita. Jadi kita tidak perlu setting-setting lagi dalam game itu jika game itu sudah support X input. Nah, kebetulan di Rexus GX 100 ini sudah support yang namanya X input. Jadi tanpa perlu kita setting-setting pun dia udah bisa langsung main gitu. Gak perlu setting-setting lagi, gak perlu kita lagi download X360 controller atau yang lainnya. Cukup dengan gini, cukup dengan masukkan portnya ke dalam lubang USB yang ada di laptop kalian dan mainkan game yang kalian suka. Oke, jadi teman-teman, sekarang aku mau nyobain ini gamepadnya dengan gameku sendiri. Aku tinggal colokin tadi dan langsung aku mainin seberapa lancar dia. Dan oh ya, aku mau ngasih tahu kalian selama 3 bulan pemakaianku ini seperti apa sih rasanya menggunakan gamepad, apa plusnya dan apa minusnya. Di sini sambil saya main sambil saya jelasin ya. Dari segi minusnya aja dulu. Untuk minusnya ini pernah di satu ketika, satu momen gamepad saya itu disconnect. Jadi dia tiba-tiba disconnect gitu, cuman nggak sering-sering amat sih. Kayak pada saat aku main story game Naruto ini, di satu momen dia disconnect, jadi kayak kedip-kedip dia. Contohnya disconnect itu kedip-kedip lampu indikator gamepadnya. Lalu minus yang kedua itu dia itu bergantung pada wireless port. Awal-awalnya aku pikir bisa tanpa pakai wireless port. Jadi pakai kabel data gitu dimasukin di chargernya, langsung dicolokin di laptopnya itu. Aku pikir bisa, ternyata pas aku coba nggak bisa. Itu. Jadi harus pakai wireless port. Yang ketiga, wireless portnya sendiri itu kecil. Jadi sering nyempil teman-teman. Selama 3 bulan ini udah beberapa kali itu nyempil di mana saya sampai lupa naruhnya di mana. Itu karena saking kecilnya. Minusnya tuh kayak jangkauannya itu nggak seperti yang diomongin. Aku nyoba 5 meter dari dari tempatku bermain tuh nggak bisa, udah disconnect. Jadi nggak pure 5 meter, jadi kayak 4 meter itu 4 meter masih bisa, 5 meter tuh udah udah kadang-kadang connect, udah kadang-kadang nggak, putus-putus gitu. Kayak aku nih misal kan suka main sambil tiduran di kasur gitu karena aku anak kos.
Jadi pegel pinggang tuh pegel kalau sambil duduk nggak pakai kursi lesehan bro. Pegel, jadi aku inisiatif tiduran sambil main karena ada jarak sekitar 4 meteran dari kasur ke mejaku. Iya, jadi kayak gitu. Kadang-kadang disconnect. Itu aja sih kayaknya untuk minusnya saat ini selama 3 bulan pemakaian. Terus plusnya apa? Plusnya itu jarang habis baterai. Padahal aku mainnya sering banget loh. Aku mainnya intens banget, lama mainnya. Sekali main tuh dulu lagi heboh-hebohnya Monster Hunter, aku main itu bisa sehari itu 4-5 jam, sekitar 5 jam itu baru dia udah mulai habis baterainya, udah aku charging gitu. Lalu plusnya yang lain itu dia gak usah pakai kabel, enak. Jadi pada saat dibawa kemana-mana pun enak. Aku pada saat kuliah nggak ada dosen, tiba-tiba itu aku bisa main tanpa harus repot-repot ngeluarin kabel, nyolok sana sini lah, tinggal keluarin laptop main itu. Plusnya lagi ini di L2 R2 nya itu udah support kayak apa ya, sensitivitasnya tuh bagus banget. Jadi kalau kita neken sedikit saat kita main game racing itu akan memberikan efek gas yang sedikit juga. Tapi kalau kita nekennya kencang, itu akan memberi efek semakin kencang. Itu plusnya. Saat aku main GTA 5 dulu, itu berfungsi banget. Aku gas sedikit demi sedikit tuh bisa pelan-pelan. Lain halnya kalau kita main pakai stick yang lain gitu. Terus ini build quality-nya, wih, jangan raguin lagi bro. Untuk harga segini, oh ya, untuk harganya ini aku beli kemarin kalau nggak salah 200 ribuan. Itu lagi promo di Shopee. Walaupun ini plastik aku akuin plastik, tapi genggaman di tangan itu pas, feel-nya itu nggak murahan jadinya. Tombol-tombolnya solid, L1, R1, L2, R2 nya itu kliki, tombolnya kliki. Dan analognya bro, jangan raguin lagi, analognya mantep. Cuman di padnya ini aja. Oh iya, di padnya ini agak gimana ya, tapi jarang juga make sih, agak susah mencetnya. Soalnya bentuknya yang kayak gini, jadi agak susah mencet. Terus ada tombol turbo sama home. Tombol turbo ini buat apa sih? Tombol turbo ini untuk saat kita main game yang suatu momen game kita disuruh neken neken X terus di klik gitu kan akan ngerusak ngerusak stick tuh. Di sini diciptain tombol turbo, walaupun tombolnya ini aku yakin walaupun 1000 kali klikan tetap aja mantap sih. Tapi ini mempermudah hidup lah pokoknya tombol turbo ini. Jadi tinggal kita pencet tombol turbo sama tombol X-nya secara berbarengan atau tombol yang lainnya, maka turbonya itu langsung nyala. Jadi kita tinggal tekan X, tahan di hold X-nya, itu akan otomatis dia ngeklik gitu terus-terusan. Itu enak banget, ngehemat tenaga juga nih. Kayak aku main Mortal Kombat yang apa ya, L2 atau R2 itu diklik gitu, pakai tombol turbo nggak kerasa bro, tinggal klik tahan R2 nya R1 selesai, beres. Enak sekali sumpah ini tombol turbo. Aku baru pertama kali pakai tombol turbo di Lexus GX 100 ini, dan ini bantu banget. Terus tombol home ini buat apa? Tombol home ini untuk mengeluarkan jendela kecil untuk rekam layar. Enaknya itu, enak banget. Oke, sambil aku main nih, aku lagi main game oh ya,
Selain game Naruto, pokoknya gamepad ini support untuk semua game. Jadi kalian tinggal colokin, mainin, itu aja. Colokin, mainin. Kurang enak apa lagi coba? Nggak perlu setting-setting lagi bro. Ini aku main Jump Force, Dread Out, GTA 5, itu nggak perlu nyeting-nyeting lagi. Dia tinggal colok, main aja gitu. Oh ya, untuk di HP sih bisa, karena kita dapat yang namanya dongle OTG, itu tinggal dicolokin di port wirelessnya, terus dicolokin di HP-nya bisa. Udah aku coba kemarin, cuman karena HP ku berhubung satu, jadi nggak bisa ngerekam dong, ya kan? Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini biar aku bisa punya dana untuk mengupgrade device aku dan aku rekamin besok gimana. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Inti dari topik pada hari ini itu gamepad Rexus GX100 itu worth it banget dibeli, dan selama 3 bulan pemakaian aku puas banget. Dari segi build quality, tombol yang solid, genggaman yang pas, beratnya itu nggak berat-berat banget. Terus ada efek getarnya, hampir lupa, efek getarannya itu nikmat tiada tara. Jadi saat kita main game tuh ada efek getaran gitu, feelnya itu loh. Saat kita keserang musuh atau kita lagi ngeluarin jurus itu kayak ada kayak getar-getar gitu. Wih, seneng, enak banget sih. Itu aku sih udah nyaranin buat kalian untuk beli Rexus GX 100 ini kalau kalian punya budget 200 sampai 300 ribu. Tuh, ini still worth it. Oke, itu aja. Baiklah, itu aja video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh iya, untuk link pembeliannya saya bisa taruh di deskripsi ya. Kansei
俺一人分の地図を書き直す範囲狭く済む。ブルーアイドミノバーストストリーム。俺のさそんなそんな